Mayang? Betul. Anak Ibu Haikal dan Salsa yang fasih, sholawat badar, dan Fatur yang masih bayi kan? Benar, Pak. Benar, Pak. Subhanallah. Benar, Pak. Di mana mereka, Pak? Mereka Bapak tampung di rumah dan Ya udah, anak itu boleh tinggal di sini, tapi ingat, dia bukan keluarga kita. Dan dia harus bantu di rumah ini. Harus beres-beres rumah. Nama gue Ahmad. Tadi gue lihat lo ribut-ribut tempatnya si Wahid. Dan kebetulan gue punya bengkel dan cucian mobil. Lo mau kerja nggak? Tuh kan, apa aku bilang? Kita sekarang akan kerja di tempat yang lebih gede. Di tempat Bang Wahid kan cuma cuci mobil doang. Nah, di tempat abang ini ada bengkelnya loh. Begini Bu, berdasarkan pengakuan Pak Atmo, ternyata anak-anak ini diculik oleh Sentot dan kelompoknya. Sekarang ini mereka sudah kami tangkap. Dan atas pengakuan Sentot, ternyata mereka diperintah oleh Clarissa. Clarissa. Pasti kamu kan yang mengadu sama Pak Prayudi mengenai saya dan Mayang. Ah, yang benar. Siapa yang bilang seperti itu? Udahlah, nggak usah pura-pura. Saya tahu kelemahan saya akan sangat menguntungkan bagi siapapun yang mengincar posisi saya, termasuk juga kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah sana. Gitu aja nggak bisa deh kamu. Udah sana kerja. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Adik ipar. Sendirian Kak di rumah? Iya, cuma sama pembantu anak-anak lagi sekolah. Ini buat Kakak sedikit oleh-oleh buah. Aduh, repot-repot deh. Yuk masuk yuk. Aku bikinin teh ya. Caca, tolong kamu bikinin teh ya. Yang manis. Jangan kayak tadi pagi. Ya? Baik, Bu. Kok malah ngeliatin? Cepet dong, jangan pakai lama. Ya, Bu. Jadi bagaimana keadaan papa kamu?
Apa kamu udah terima transferan dari saya? Udah, terima kasih banyak. Papa udah sehatan, sekarang juga udah balik ke rumah lagi. Aku sebenarnya kesini mau klarifikasi. Apa betul kamu yang suruh Sentot menculik anak-anakku? Siapa yang bilang begitu, Mayang? Polisi. Polisi sudah menciduk Sentot. Dan Sentot ngomong semua sama polisi kalau semua yang dilakukan atas perintah kakak. Benar begitu, Kak? Sialan, preman kampung itu mau mengkhianati saya. Oh iya, lupa belum dikasih gula. Mayang, memang benar saya menghubungi Sentot. Tapi bukan untuk menculik anak-anak kamu. Saya menghubungi dia supaya bisa mempertemukan kamu dengan anak-anak kamu. Jadi kakak hubungin Sentot supaya anak-anak bisa ketemu dengan aku lagi. Gitu, Kak? Iya, Mayang. Itu sudah pasti. Tapi mungkin Sentot punya rencana lain dan menyalahkan ke saya. Mayang, kita ini keluarga. Sudah pasti saya ingin membantu kamu dan keluarga kamu. Lagian, mana mungkin sih saya punya niat buruk. Sedangkan saya yang membiayai pengobatan papa kamu kan? Udah manis. Maafin aku ya, Kak ya. Aku udah salah sangka sama kakak. Nggak apa-apa. Salam saya untuk keluarga kamu ya, Mayang. Makasih ya, Kak ya. Aku pulang dulu ya. Aku pulang dulu ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya harus segera menemukan anak-anak itu mumpung Mayang masih mengira saya di pihaknya. Dan begitu anak-anak itu ketemu, saya akan langsung membunuh mereka dan membuat seolah-olah itu seperti kecelakaan. Biar tidak ada lagi yang menghalangi saya mendapatkan warisan. Bu, ini minum aja. Kamu minum aja sendiri. Berani-beraninya lu ngerubah setting radio gue. Maaf, Miss, dari tadi udah begini. Saya cuma gedein suaranya. Besarin suaranya sama aja artinya. Udah dewas deh. Nah, ini baru asik. Miss, daripada denger lagu nggak jelas, mendingan dengerin lagu selawatan. Lebih merdu dan bisa dapat pahala. Alah, anak segede kutu aja ngomonginnya pahala. Mau gue jahit ya mulut lo biar ngomongin nggak sembarangan, hah? Udah deh, pergi aja deh. Udah sana ya, pergi ya. Cak, kamu gak usah sedih ya. Kamu gak usah dengerin kata-kata Mbak Lucy tadi. Om, aku jadi inget keluarga kalau denger sholawatan. Yang bener. Oh, Om jadi inget. Ntar ya. Nih, tadi Om beliin ini buat Caca.
Ini mau kena. Kamu jangan lupa sholat terus ya. Makasih Om. Cak, Om juga mau minta maaf sama kamu. Om belum bisa bantuin kamu untuk nemuin keluarga kamu di kantor polisi. Tapi kamu gak usah khawatir. Om janji sama kamu. Kalau Om sudah gak sibuk, Om pasti bantuin kamu untuk nemuin keluarga kamu. Ya? Ya Om. Selamat pagi. Saya ganggu ya? Enggak. Silakan Kak, kenalin ini Haris. Halo Haris. Karisa. Dari Bank Esensial ya? Saya juga banknya di sana. Petugas bank itu orang-orang penting loh Mayang. Jadi kita harus baik-baik sama mereka. Tapi kedatangan saya ke sini sebagai temannya Mayang, bukan sebagai pegawai bank. Mayang, bisa kita bicara sebentar? Haris, kamu ngomongin aja ya rencana kamu sama Papa langsung. Karena dia pasti lebih bisa mengambil keputusan soal bisnis dibanding aku, Riz. Baik, kalau gitu saya ketemu Papa dulu ya. Ya. Ada urusan apa sih Haris sama keluarga Mayang? Saya harus cari tahu. Jangan sampai keluarga ini menjadi kuat. Mayang, saya kesini mau mengembalikan foto anak kamu. Terima kasih banyak ya, Kak. Hanya ini kenangan dari anak-anakku. Teman-teman kakak sudah mulai mencari mereka, Kak. Nah, itu dia masalahnya, Mayang. Foto-foto itu foto waktu anak-anak kamu masih kecil. Apa kamu nggak punya foto terbaru dari anak-anak kamu? Justru itu, Kak. Semua foto pribadi kami mungkin sudah disingkirkan sama penghuni rumah kami yang baru itu. Tapi aku sudah tanya sama semua temannya Fauzi. Mereka ada yang punya kok foto anak-anak. Sewaktu Salsa ulang tahun. Salsa, itu nama putri kamu? Iya betul, Kak. Yang paling besar namanya Haikal. Dan yang paling kecil baru beberapa bulan namanya Fatur. Oh. Ya udah, kamu kabarin saya aja ya kalau kamu sudah punya foto-foto terbaru dari anak-anak kamu. Saya permisi dulu ya, Mayang. Iya, kasih Kak. Ngapain kamu ke sini? Ada urusan apa kamu ke rumah saya? Bapak, saya datang dengan salam, masa disambut dengan interogasi? Nanti Bapak cepat stres loh. Dan kalau Bapak masuk rumah sakit, gimana ya? Saya mau 100 kali kena serangan jantung. Tapi tidak akan mengurungkan niat saya untuk meminta uang saya kembali dari kamu, Clarissa. Bapak nggak salah bicara tuh. Mau menuntut orang yang menyelamatkan nyawa Bapak. Kamu nggak usah banyak bicara. Kamu nggak usah banyak bicara. Pergi dari sini. Hei. Iya, mudah-mudahan kondisi Bapak selalu baik-baik saja ya. Mayang, tadi Haris sudah pamit. Dia buru-buru mau ke kantor. Dan dia sudah menyampaikan rencananya kepada Papa. Apa yang dia inginkan, Pak? Haris mau investasi di perusahaan Papa. Apa? Terus Papa setuju? Papa belum jawab. Tapi Papa pikir kesempatan ini kita harus ambil. Karena kita sudah tidak mungkin lagi meminjam uang dari bank manapun, Mayang. Haris itu investasi uang pribadi. Jadi kalau perusahaan kita ini kembali bisa jalan dengan benar, maka kita akan bisa berproduksi. Sekaligus juga kita akan membayar utang-utang kita. Kalau itu sampai terjadi, berarti kita hutang budi sama dia dong, Pak. Aku nggak mau, Pak. Loh, memang kenapa? Karena aku merasa Haris masih mencintai aku, Pak. Cinta dari zaman sekolah dulu.
sebelum hilang, Pak. Mayang, Papa pikir itu nggak ada salahnya. Kamu kan nggak perlu harus terus-menerus berduka mengenang kepergian Fauzi. Hidup ini akan terus berjalan, Mayang. Kamu tidak bisa melihat terus ke masa lalu. Kapan kamu mau maju? Halo? Oh, Dokter Arif. Ada apa, dokter? Pak Atmo meninggal dunia, Pak. Apa? Pak Atmo meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, terima kasih, dokter. Pak Atmo siapa yang meninggal? Pak Atmo itu loh, Pak. Bapak tua yang merawat anak-anakku. Aku mau melayat ke makamnya sekarang, Pak. Iya, iya. Tony, Iya bang, sini kamu. iya bang. Tolong kasih uang kembalian ini ke orang itu ya. Oh iya bang. Pak, ini kembali uang cuciannya. Oh ya, makasih ya. Pak Umar ya? Tetangganya Pak Atmo. Bapak masih ingat saya nggak? Saya pernah tinggal di rumah Pak Atmo. Oh iya, baru ingat sekarang. Kamu sekarang kerja di sini? Iya Pak. Kamu kenapa nggak ikut ke makam? Pemakaman siapa Pak? Pak Atmo, dia tadi pagi meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemakamannya di mana Pak? Dimakamkannya sih nggak jauh dari rumah. Terus Bapak lihat adik-adik saya nggak Pak? Tapi Bapak nggak ngeliat adik-adik kamu di sana. Oh iya, turut berduka cita ya. Motor Bapak udah selesai? Udah Pak. Ya udah, makasih ya. Iya Pak. Tony, kenapa kamu? Enggak Bang. Sini. Iya Bang. Kenapa kamu ngelamun di situ? Kayak habis dapat berita sedih aja. Itu Bang, Pak Atmo. Dulu dia pernah tumpangin saya. Tapi sekarang dia sudah meninggal Bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus? Bang, saya mohon banget. Boleh nggak saya pergi ngelayat? Ya sudah, saya izinkan kamu ngelayat.
keluarganya Pak Atmo. Iya, Pak. Kasihan. Bapak doain supaya kamu selalu tabah ya, Nak ya. Makasih, Pak. Oh iya. Nah, ini ada uang buat kamu. Ambil. Makasih, Pak. Tapi nggak usah. Saya juga punya uang kok, Pak. Dan ibu saya selalu bilang, kalau pemberian yang paling baik itu adalah doa yang tulus, Pak. Ibu kamu benar. Ya sudah, Bapak mau nyekar kuburan yang lain dulu ya. Silahkan, Pak. Dan saya juga mau berdoa untuk Pak Atmo. Mayang, kita pulang sekarang? Atmo, maaf. Haikal, Salsa, dan Fatur nggak bisa di samping Bapak waktu Bapak meninggal. Tapi Haikal akan selalu mendoakan Bapak kok, supaya Bapak masuk surga dan Bapak selalu tenang. Tapi Pak Atmo, kalau Pak Atmo ada apa-apa, Pak Atmo ketemu aja sama ayah kami. Pasti ayah Haikal senang banget ketemu Bapak, Pak. Karena Bapak kan udah ngerawat kami. Atmo. Atmo, Haikal tinggal dulu ya. Fauzi. Allah baru memanggil Pak Atmo, Pak. Kalau Bapak ketemu di sana sama Pak Atmo, temenin dia ya, Pak. Dan kalau ketemu ayah Haikal yang namanya sama dengan Bapak, Pak Atmo, ayah Haikal bisa bicara bersama. Bahkan bisa nyanyi-nyanyi segala. Salamullah ala Yasin Habibillah Habibillah tawassalna bismillah wabilhadi Rasulillah. Fauzi sering sekali, Pak, melantunkan salawat badar itu sama anak-anak. Tiap kali Mayang dengar, Mayang pasti kangen. Papa ngerti. Enak kok donatnya. Kacrut, ngapain lu senyum-senyum? Mau minta makanan gue? Iya, Miss. Ya enggak lah, no way. Kasihan Kak, Caca. Cobain aja deh Caca sedikit. Lagian kan makanan kita kan masih banyak. Citra, Mama itu beliin makanan buat kita, bukan buat dia. Ya kan, Mah? Iya dong sayang, dan lagian
Mama punya kejutan besok. Kejutan apa, Ma? Besok kan Citra ulang tahun. Nah, Mama mau bikin pesta ulang tahun buat Citra. Makasih ya, Ma. Dulu Caca waktu kecil, Caca juga pernah ulang tahun. Terus ibu masakin Caca. Kak Curut, diem deh lo. Siapa juga ya yang nanya lo? Nimbrung aja. Perut kalian kenapa sih? Enggak kenapa-napa. Tadi pegang-pegangin terus. Sih. Coba kamu lihat. Oh, jadi kalian ngumpetin makanan buat anak kampung itu ya? Kalian itu ya, kok nggak menghargai Mama sih? Ini buat Papa mah, bukan buat Caca. Iya. Kalau buat Papa ngapain ngumpetin segala? Udah cepet sini. Caca sini. Kamu lihat, anak-anak saya berani bohong gara-gara kamu. Lucy, bawa adik-adik kamu ke atas. Ayo masuk. Bisanya bohong aja. Cepet. Beres ini. Iya, Bu. Heran, kenapa sih anak-anak saya senang bermain dengan anak kampung ini? Dino mana ya? Kok belum pulang juga? Caca! Kalau kerja tuh yang becus dong. Ambil! Iya, Bu. Baby, kamu udah bilang belum tentang kita sama Clarissa? Maksud kamu tentang hubungan kita ini? Iya dong. Kamu kan udah janji kalau kamu bakal secepatnya menceraikan Clarissa dan nikah sama aku. Miranda, ngapain sih kita buru-buru? Nyantai aja lagi. Lagian kan sekarang ini waktu aku untuk kamu lebih banyak daripada untuk Clarissa. Iya kan? Baby, pokoknya kamu secepatnya menceraikan Clarissa. Aku hamil. Pokoknya aku pengen banget kamu urusin aku sebagai seorang istri sebelum anak kita lahir, ya? Sini. Kita bakal punya anak. Papa kan sudah mengharapkan kamu untuk dekat-dekat dengan Clarissa. Tapi kenapa kamu harus ke rumahnya, nak? Maafin ya, Pak. Tapi Maya pengen dengar langsung dari mulutnya Clarissa. Kalau memang dia yang membiayai Sentot dan menyuruh Sentot untuk menculik anak-anak aku, Pak. Dan ternyata semua keterangan dari polisi itu berasal dari fitnahnya Sentot. Jadi, kamu lebih percaya perempuan iblis itu daripada polisi, begitu? Bukan gitu, Pak. Tapi aku tahu Sentot itu orangnya licik, orangnya jahat, Pak. Kalau Clarissa nggak mungkin jahat sama aku, nggak mungkin dia menculik ponakan-ponakannya sendiri, Pak. Bisa aja terjadi, karena seluruh keluarga Harjito memang biang musibah. Papa, jangan kita suzon sama orang, Pak. Dosa, Pak, nggak baik, Pak. Buruk sangka sama orang, Tuhan nggak ridho, Pak. Clarissa baik kok, Pak. Dia banyak bantu aku. Tapi Papa percaya 100% bahwa perempuan iblis itu biang musibah. Dia hanya manis di depan supaya bisa menerkam kamu. Papa, Ya udah, Papa, Mama nggak ingin Papa masuk rumah sakit lagi, ya. Ayo Papa istirahat. Kamu juga Mayang istirahat ya, udah malam. Tapi tunggu dulu, Mam, tunggu dulu. Ini antara Papa dengan Mayang, ya? Iya, biar gimana Mama kan juga istri Papa, Iya. Mayang anak Mama. Iya, tapi saya... Ayo istirahat aja ya. Yuk, Pak. Ingat dong kesehatan Papa. Ayo.
Halo. Assalamualaikum. Halo, adik iparku tersayang. Waalaikumsalam. Tumben Kak, malam-malam telepon, ada apa? Iya nih, ponakanmu si Citra besok ulang tahun. Kamu bisa datang nggak, Mayang? Subhanallah. Besok Citra ulang tahun ya, Kak? Ya, insya Allah aku datang ya. Oke, bener ya, saya tunggu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus, sedikit demi sedikit saya bisa mengendalikan Mayang. Sekaligus mengobrak-abrik jantung si tua bangka. Pastinya Jatmiko tidak suka anaknya semakin dekat dengan saya. Tidak perlu repot-repot untuk membunuh dia. Malam, Ma. Tadi ada teman sama Papa yang presentasi masalah bisnis, Ma. Makanya Papa pulangnya agak lambat. Kok wangi parfum perempuan? Apa? Parfum? Oh, tadi ada yang jualan parfum terus. Kamu jangan mengada-ngada ya. Kalau kamu sampai pulang jam segini lagi, saya ambil semua ATM kamu. Dan kalau sampai kamu ketahuan selingkuh, saya buang kamu ke jalanan. Kapan aku bisa ketemu sama anak-anakku? Mayang sayang. Udah dong, ya, udah kamu jangan sedih. Mama kan udah bilang berapa kali ya, kalau Allah itu nggak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Ya. Mama yakin kamu pasti kuat, sayang. Aku takut gak kuat, Ma. Aku takut gak kuat. Enggak, kamu pasti kuat, sayang. Mayang, kamu tetap mau pergi ke rumah Clarissa? Boleh ya, Pak? Citra kan sedang ulang tahun. Siapa tahu bisa menghibur hatinya Mayang karena dia rindu sama anak-anaknya. Ya, nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama di sana ya. Makasih ya, Pak. Aku kangen sekali sama anak-anakku. Mama ngerti, saya Mama ngerti. Ya Allah, aduh gimana dong nih? Kok pada nangis semua sih? Mas jahat. Ternyata anak ini masih di sini, Mas. Berarti bener kan? Ini anak Mas, iya kan? Masya Allah, Nina sayangku, cintaku beneran dah. Abang kagak tahu Obi ini bener-bener tiba-tiba ada di gerobak abang. Tapi kan aku sudah suruh pilih, Mas. Pilih anak itu atau nikah sama aku, Mas. Terus Obi mau ditaruh di mana? Ya taruh lagi aja ke gerobak orang, Mas. Ya Allah, Nina, kasihan dong. Mas gak kasihan sama aku. Pokoknya buang anak ini, Mas. Dibuang? Iya. Jangan dong, kasihan dianya. Oh iya, gimana kalau kita jadiin Obi ini uji coba buat kita berdua? Apa? Uji coba? Obi ini bakal kita latihan kalau nanti kita punya anak berdua. Enggak, Nina gak mau.
sayang, aduh, Nina, sayang, aduh, Nina, sayang, Nina. Lu kenapa, Bi? Nangis? Masya Allah, panas banget lu, Bi. Lu kenapa, Bi? Sakit apanya? Bi? Oh, Bi? Ya Allah, gimana nih? Aduh. Kita ke puskesmas aja ya? Ya, Bi ya? Yuk. Jangan nangis ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dek, nih kakak bawain makanan. Enak, Dek. Kakak beli di mana? Kakak tadi belinya di warung. Kakak dapat duit dari mana? Kakak dapat uang dari orang yang kasihan sama kakak. Kakak nggak makan. Tadi kakak udah makan di sana. Salsa dan Fatur makan apa ya? Kenapa nggak dimakan jatah makan siangnya? Nggak enak ya? Enggak, Bang. Alhamdulillah. Udah dikasih rezeki makan siangnya. Saya cuma... Gimana ya? Kalau aku bilang soal Salsa dan Fatur, nanti bisa ketahuan siapa aku. Sama aja ngundang Pak Sento dateng dong. Cuma apa? Enggak, Bang. Enggak apa-apa kok. Tony, saya merasa uang di kotak laci itu berkurang deh. Berkurang? Maksud abang ada yang ngambil? Takutnya sih begitu. Karena saya tahu salah satu anak buah saya ada yang pernah masuk penjara. Nah, Manyu juga pengangguran. Kalau udah kepepet, ya maling. Tapi kan dia kan udah punya pekerjaan. Ngapain juga harus maling? Ibu saya pernah bilang, Bang, nggak ada alasan untuk maling. Dosa. Makanya saya mau minta tolong sama kamu. Kalau kamu tidur, jangan jauh-jauh dari laci itu ya. Dan kunci laci itu kamu pegang. Karena saya cuma percaya sama kamu. Iya, Bang. Saya akan jaga kotak laci itu. Ya udah, kamu lanjutin makannya. Habis itu kamu bisa kerja lagi. Oke, Bang. Thank you.